وإذا مرضت فهو يشفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat menuntut ilmu, yang dimana alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk kembali mengadakan kajian online, yang dimana semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kajian kita ini sebagai bentuk usaha kita menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridhoi dan termasuk orang-orang yang sukses dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Taib, sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk inti acara, izinkanlah moderator untuk membacakan susunan acara kajian siang hari ini. Yang pertama insya Allah ada pembukaan yang akan kita buka dengan sama-sama membacakan doa menuntut ilmu. Yang kedua insya Allah ada inti acara yaitu materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub Hafizahullahu Ta'ala. Yang ketiga, insya Allah ada kesimpulan secara umum. Dan yang keempat, ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, ada sesi penutupan. Taib. Masuk ke acara yang pertama, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membacakan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan halalan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Taib. Semoga dengan bacanya kita doa tersebut Allah Azza wa Jalla mempermudah dan memperlancar kajian kita dari pembukaan sampai di ujung kajian insyaallah. Taib. Berlanjut ke acara inti, acara yang kedua yaitu isi materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, diharapkan kepada para sahabat sekalian untuk menyimak dan fokus selama Ustadz menyampaikan kajian agar bisa diambil faidah dan inti-inti materi dari kajian kita kali ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Fadhal Ustaz. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertalabul ilm, untuk bertafaqquh fid din, yang dimana ya hal ini merupakan keutamaan, merupakan fasilitas nikmat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yang dimana kelak setiap manusia, kata Nabi SAW, akan berdiri di hadapan Allah untuk disidang. Apa saja kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, itu akan disebutkan oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah secara langsung untuk apa dia gunakan kenikmatan-kenikmatan itu. Sehingga dengan proses bertalabul ilm, bertafaqquh fid din,
kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadikan semua amal saleh kita, di antaranya adalah tafaqquh fid din ini, untuk menjadi pemberat amalan kebaikan ya, kelak nanti di timbangan hari akhir. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan tauhid adalah termasuk perkara yang penting untuk dipelajari oleh seorang hamba. Karena pada hakikatnya ya, semua ilmu syar'i yang ada di dalam Islam tidak akan sempurna dan tidak akan lengkap, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dilandasi oleh ilmu tauhid. Sehingga para ulama sepakat mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Dengannya ya, maka amalan-amalan apapun itu akan Allah terima kalau sesuai dengan syaratnya. Tapi kalau amalan itu tidak dilandaskan oleh tauhid, maka amalan-amalan setinggi apapun ya, sebaik apapun itu tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Ya, insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas setelah menjawab beberapa pertanyaan ya yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi Anda lihat di sini sepertinya belum hadir ini yang bertanya nih. Apa kita tunda dulu saja ya? Iya betul Ustaz, yang bertanya belum hadir, nanti aja Belum insyaallah. bertanya ya, nah. Insyaallah. Jazakillahu khairan. Insyaallah nanti kita jawab di akhir. Barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan kajian kita bisa dibuka di halaman kemarin sampai pembahasan apa? Al-udhiyah ya, az-zabh. Tentang menyembelih. Baik, di halaman 111. Halaman 111. Ini tidak terasa insyaallah sudah hampir setengah kitab. Kita mau menyelesaikan kitab ini. Nanti kalau sudah selesai ya, insyaallah kita adakan pertanyaan ya. Insyaallah kita adakan pertanyaan bagi jamaah semua. Tidak keluar dari kitab pembahasannya. Silahkan juga dibuka kitabnya ketika nanti menjawab, tidak apa-apa. Tapi ya, intinya harus ada murajaah secara umum dari kitab-kitab yang kita bahas. Insyaallah setelah kitab ini kita cari kitab lain yang insyaallah azza wajalla kita dapat mengambil istifadah dari kitab-kitab tersebut. Allahumma amin. Tapi berkaitan dengan adzabah, menyembelih ya, menyembelih sini adalah salah satu ibadah yang kemudian banyak juga diselewengkan kepada selain Allah azza wajalla. Banyak orang-orang yang tergelincir di dalam menyekutukan Allah dalam bab menyembelih. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wajalla membawakan kepada kita di antara anwaul ibadah di dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa adalah tentang adzabh. Beliau katakan wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dalil tentang adzabh. Dzabh ini adalah menyembelih. Dalam bahasa Arab disebut dzabaha yadzbahu, menyembelih. Adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku ya, nusuk itu, hidupku, mahyaya dan matiku, mamati lillahi rabbil alamin adalah hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tidak ada ya, sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah azza wa jalla. Maka di sini kalau kita dalami ikhwati fillah azza Allah wa iyyakum berkaitan dengan ayat ini,
Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pernyataan, yang dimana pernyataan ini pun ya sudah selayaknya menjadi prinsip bagi setiap muslim, bahwasanya seorang muslim itu apapun yang dia lakukan dari ibadah-ibadah semua yang ada di dunia ini, contohnya adalah salatnya, ya, penyembelihannya, bahkan lebih jauh dari itu, hidup dan matinya adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin yang hakiki. Ya, mukmin yang hakiki itu dia benar-benar mengabdikan dirinya hanya untuk Allah. Sehingga ya, di sini menafikan ilah-ilah yang lain, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Orang-orang yang kemudian menghambakan dirinya kepada negara, ya. Orang-orang yang kemudian mengabdikan dirinya kepada nasionalisme, ya. Pokoknya harga mati. Semua berkaitan dengan nasionalisme, harga mati. Ini menyelisihi prinsip seorang muslim. Seorang muslim itu matinya, hidupnya itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang nasionalisme, tidak akan Nabi meninggalkan Makkah. Ya. Tidak akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tanah kelahirannya. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nasionalisme, ya, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi diri, yaitu Quraisy. Tapi masalahnya di dalam Islam yang namanya tanah air, ya, kemudian darah, ya, itu jauh di bawah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang harus kita perjuangkan itu adalah syariatnya Allah. Yang harus kita perjuangkan itu adalah perintahnya Allah. Ya. Yang harus kita perjuangkan itu adalah ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus mengorbankan apa yang kita miliki. Hidup kita, mati kita. Jangankan hanya sekedar tanah air. Jangankan hanya sekedar ada darah kaum kita. Ya. Jauh lebih dari itu, diri kita sendiri itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kata Islam, saya dari kata aslama yuslimu, maksudnya adalah berserah diri. Kita menyerahkan seluruh diri kita dan apa yang kita miliki untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya bahasanya itu adalah abdun, Abdullah, hambanya Allah. Hamba itu seperti apa sih hamba itu? Hamba itu semua mengabdikan dirinya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah, berarti abdut taghut, ya. Dia mengabdikan dirinya kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah. Makanya Nabi SAW ada sebutkan dalam istilah Nabi, dalam hadisnya ada abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Ya, celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, hambanya dunia. Itu adalah istilah yang Nabi SAW sebutkan, bahwasanya ada orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, melebihi pengagungannya kepada Allah. Ya. Sehingga di sini dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan isyarat, penegasan bahwasanya seorang muslim dia harus menyerahkan dan mengakui bahwasanya hidup dan matinya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selainnya. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, jadi ini pembahasannya, syahidnya, konteks pembahasan kita adalah pada permasalahan adzabah, menyembelih. Menyembelih ini adalah ibadah. Ibadah itu harus selalu diberikan kepada Allah, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Dalam hadis Nabi menyebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Yang pertama adalah adzabahu. Adzabahu artinya adalah menyembelih. Maksudnya menghilangkan nyawa hewan ternak khususnya, ya, dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu. Hal ini dapat dalam bentuk bermacam-macam. Ya, bentuknya bermacam-macam. Yang mengalirkan darah hewan itu bermacam-macam. Tentunya di sini
Kalau dalam pembahasan fikih, adzabah itu ya ada yang namanya adzabahu, ada yang namanya an-nahru. Perbedaan antara adzabahu dengan an-nahru. Kalau adzabahu ya kita memotongnya itu adalah leher bagian atas. Jadi kalau kita motong ayam ya, sapi, kambing, itu leher bagian atasnya, kerongkongannya. Tapi an-nahru ini dikhususkan istilah ini bagi ya, penyembelihan onta. Penyembelihan apa? Unta. Oke, dalam Al-Quran disebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hari ini adalah menyembelih. Menyembelih ini adalah menyembelih unta. Sembelihan ini, sembilan unta itu berbeda dengan menyembelih yang lain. Unta itu yang dipotong atau disembelih adalah leher bagian bawahnya, bukan bagian atas, bagaimana hewan-hewan yang lainnya. Tapi bisa disebutkan hal ini ya, maksudnya penyembelihan ini dapat dalam berbagai macam bentuknya. Yang pertama ya, menyembelih sebagai suatu ibadah. Jadi bisa menyembelih itu bermakna ibadah ya, jika dilakukan dengan tujuan mengagungkan, memuliakan, dan mendekatkan diri kepada siapa sembelihan itu ditujukan. Jadi kalau ada orang yang menyembelih ya sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah, sebagai bentuk pemuliaan dia kepada Allah, sebagai bentuk pendekatkan dirinya dia kepada Allah, maka itu disebut orang itu beribadah kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang menyembelih ya sebagai bentuk atau diantara tujuannya adalah mengagungkan jin-jin tertentu, penunggu-penunggu tempat tertentu ya, Nyi Roro Kidul misalnya. Dia mengagungkan Nyi Roro Kidul, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, memuliakan Nyi Roro Kidul, mendekatkan dirinya kepada Nyi Roro Kidul. Ini disebutnya sebagai apa? Bentuk ibadah kepada Nyi Roro Kidul. Jadi namanya menyembelih itu ya dapat dinilai sebagai apa? Sebagai suatu ibadah. Kalau di situ ada unsur pengagungan, pemuliaan, dan takarrub, ya, kurbah, mendekatkan dirinya kepada siapa sembelihan itu ditujukan. Seperti ini maksudnya yang pertama ini sembelihan yang bernilai ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dengan mengikuti cara yang telah ditentukan dalam syariat. Barang siapa yang memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan syirik besar. Barang siapa yang memalingkan sesembahan apapun bentuknya, dalam konteks ini adalah menyembelih kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Baik, selain sesembelihan yang berbentuk ibadah, ada juga sembelihan yang kedua adalah diperuntukkan untuk memuliakan tamu. Ya, untuk walimah atau yang semisalnya. Hal ini sangat dianjurkan dan ia bisa berhukum wajib atau sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini adalah ya, syariat Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi diutus, ya, Nabi itu memang sudah lama terkenal sebagai orang yang selalu memuliakan tamu. Ya, memang pada hakikatnya orang Arab itu, ya, pada dasarnya orang Arab itu sangat terkenal dengan sifat karom, dermawan. Ya, apapun yang mereka miliki di rumah, ketika datang tamu maka itu akan mereka keluarkan. Hal yang terbaik yang mereka miliki itulah yang mereka keluarkan untuk tamu-tamu mereka. Itu memang ya sifat orang Arab. Pada dasarnya seperti itu. Mereka sangat mencela sifat bakhil, ya, sifat kikir, pelit, terutama kepada tamu. Dan Nabi SAW ya
adalah orang yang paling dermawan ketika itu dibandingkan para dermawan yang lain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memiliki sifat ini jauh sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Goa Hira bertemu dengan, bisa dibilang suatu penampakan ya, karena itu baru pertama kali dilihat oleh Nabi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi di Goa Hira, memerintahkan Nabi untuk membaca, tapi Nabi katakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian dipeluk erat oleh malaikat Jibril sampai Nabi SAW merasakan sesak ya, sesak dengan pelukan yang sangat keras. Lalu dilepas, diperintahkan lagi untuk membaca. Nabi katakan saya tidak bisa membaca. Begitu terus diulang-ulang sampai 3 kali kejadian. Akhirnya turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang pertama kali, yaitu dalam surat Al-Alaq ya. Lalu kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan sangat gemetarannya ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sangat ketakutan sekali melihat dan mengalami peristiwa yang pertama kali terjadi dalam hidupnya. Ketika itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke dalam rumah, Nabi mengatakan zammiluni, zammiluni, ya, selimutilah aku, selimutilah aku. Ini perkataan Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah tenang, Khadijah mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang apa yang terjadi. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kata beliau, "Kalla wallahi lan yukhzikallahu abada. Innaka la tasilur rahim." Wa tukrimud dhaif. Disebutkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan sekali dengan kejadian yang beliau lihat dan beliau alami. Disinilah pentingnya peran seorang istri yang salehah. Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan contoh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan sekali, Khadijah radhiyallahu taala dengan penuh ketenangan, ya, memberikan apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dan butuhkan ketika itu. Setelah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tenang, barulah kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan rasa takut dan kekhawatirannya, apa kata Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakan. Ya, demi Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan pernah ya menjatuhkan ya, kehormatanmu. Di sini Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan semangat dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hingga akhirnya dia membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah ibnu Naufal. Ini adalah kerabatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kemudian nanti yang akan memberikan kabar bahwasanya yang dilihat oleh Nabi di Gua Hira itu disebut pada umat-umat sebelumnya sebagai namus. Namus ini adalah ya malaikat yang membawa wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Itu yang disebut dengan malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di sini, ikhwati fillah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, di sini terdapat fadilah keutamaan tentang memuliakan tamu. Bagaimana fadilah ini dapat kita ambil, dapat kita pahami, karena syariat memuliakan tamu ini disandingkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini bahasa-bahasa yang seperti ini ya. Allah Azza wa Jalla membersamai iman kepada Allah dan hari akhir dengan syariat ikramut dhaif. Ya, memuliakan tamu. Sehingga syariat yang semacam ini ya, ini merupakan syariat yang sangat agung di dalam Islam. Tidak boleh diremehkan, memuliakan tamu.
apapun yang kita miliki, kalau itu ya kita bisa berikan kepada tamu kita, maka kita berikan yang paling terbaik yang kita miliki. Dan begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman ibni Auf. Ya, ketika Abdurrahman ibni Auf itu pertama kali datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah dari Mekah, meninggalkan semua perniagaan yang dia miliki di Mekah, meninggalkan semua link, semua kerjaan, semua barang dagangan yang beliau miliki di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian meninggalkan seluruh keluarganya di Mekah, ya, pisah dari seluruh keluarganya, datang ke Madinah. Lalu kemudian disahabatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Ansor. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh sahabat Ansor tersebut, ya, silakan pilih di antara ya, pasangan-pasangan saya, maksudnya istri-istri saya. Mana yang kau inginkan maka saya akan talak dia dan silakan nikahi dia. Karena memang benar-benar kosong ya. Abdurrahman bin Auf ini datang ke Madinah Al-Munawwarah tidak membawa apa-apa. Hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Hijrah fi sabilillah. Kemudian dikatakan juga, pilihlah dari harta yang aku miliki, misalnya harta itu akan menjadi milikmu. Tapi Abdurrahman bin Auf ya, menolak itu semua dan mengatakan, dullani ala suq. Tunjukkanlah aku di mana pasar. Pada akhirnya Abdurrahman bin Auf melakukan perdagangan di pasar tersebut, dan tidak beberapa lama, dalam beberapa hari saja dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melihat tampilan dari Abdurrahman bin Auf ini berbeda karena terdapat sufrah, ya, akhirnya Nabi bertanya, ada apa denganmu? Kenapa berubah penampilannya? Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, tazawwajtu mura'atan. Wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mada astaqta laha? Mada astaqta laha? Apa yang kau berikan mahar kepada wanita itu?" Abdurrahman bin Auf, wazna nawah, 1 biji zahab. Zahab ini adalah emas. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana di sini adalah landasan dari syariat walimah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulim walau bisyah. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ya, ini adalah syariat walimah, di mana berdasarkan hadis Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Baik, yang ketiga, sesembelihan yang diniatkan untuk menikmati makanan, ya, atau untuk diperdagangkan atau semisalnya. Ini adalah tergolong mubah karena hukum asal bagi makanan adalah mubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-71 sampai 72. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, ya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada manusia akan nikmat, ya, hewan-hewan yang kemudian Allah tundukkan, hewan-hewan ternak yang Allah tundukkan bagi manusia. Ada yang digunakan untuk perkendaraan, ya, untuk membawa beban-beban yang berat, ya, sebagai tunggangan. Ada juga hewan yang kemudian dijadikan sebagai makanan. Dan sembelihan ini, ya, bisa dianjurkan atau dilarang tergantung tujuannya, ya. Jadi setiap perkara yang mubah, jikalau tujuannya adalah perbuatan yang haram, maka yang awalnya mubah tadi menjadi haram.
Ini kaidah dalam perkara mubah. Ya, kalau mubah itu ya kemudian tujuannya adalah sesuatu yang wajib, maka dia berubah, tadi dia berubah menjadi wajib. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian berikutnya adalah nadar. Dalil nadar. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala. Dalil tentang nadar adalah ya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Insan ayat yang ketujuh. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. Di sini ya Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Jadi nadar ini adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri, sesuatu yang pada hakikatnya tidak wajib untuk kita lakukan. Silakan diberikan beberapa pembagian ya. Dalil nadar maksudnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa nadar termasuk ibadah adalah firman Allah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalam Al-Insan ayat yang ketujuh tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa nadar itu adalah termasuk dari ibadah, macam-macam ibadah. Kalau kita sudah mengategorikan nadar itu sebagai ibadah, maka ibadah tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Sehingga kalau orang mau bernadar, maka dia bernadarnya itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ayatnya, ya, ayat Al-Insan ayat yang ketujuh. Beliau katakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla, ayat tersebut mengandung arti Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Allah puji ya, orang-orang kaum mukminin yang memenuhi nadar mereka. Mereka bernadar dan kemudian mereka penuhi. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan tersebut dan setiap amalan yang dicintainya termasuk ibadah. Mengingatkan kita bagaimana definisi ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, semua ya, yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah dari ucapan, dari perbuatan baik yang zahir maupun yang batin itu adalah ibadah. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya, mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Taib. Dikatakan ketahuilah nazar yang pelakunya dipuji Allah adalah seluruh ibadah yang diwajibkan Allah. Dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib apabila seorang melakukannya berarti ia berkomitmen dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Dalam surat Al-Hajj ayat 29 Allah berfirman, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Ini syahidnya. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Maksudnya Baitullah. Adapun nazar dalam pengertian ya, seseorang yang mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Jadi kalau bernazar melakukan sesuatu yang wajib, ini merupakan ya sebuah keharusan, dia harus berkomitmen terhadap hal tersebut, dia harus lakukan. Tapi kalau nadarnya ya, dia mewajibkan pada dirinya, dia mengharuskan pada dirinya sendiri sebuah ketaatan yang pada aslinya tidak wajib, maka pada dasarnya di sini hukumnya adalah makruh. Bahkan sebagian ulama berpendapat haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Seperti ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla dan Imam Muslim berkaitan dengan nadar. Disebutkan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nadar itu hanya ya dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Bagaimana? Misalnya seperti sedekah. Sedekah itu pada dasarnya ya bukan amalan yang wajib. Yang jikalau seseorang itu tidak mengeluarkan hartanya maka dia berdosa. Baik, kalau ada orang yang mengatakan kalau seandainya aku lulus pekerjaan ini,
maka aku akan bersedekah dengan harta sekian dan sekian. Maka di sini para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah perkara yang makruh berdasarkan hadis ini. Ya. Ada juga berpendapat dengan hadis yang sama, berpendapat bahwasanya hal itu adalah haram. Karena Nabi SAW menyebutkan nazar itu tidak dapat mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanya keluar dari seseorang yang bakhil, yang kikir. Kalau seandainya ya orang itu adalah orang yang memang tidak kikir, tidak pelit, kenapa dia harus nunggu sampai lulus dari sebuah pekerjaan baru dia bersedekah dengan harta sekian dan sekian? Ya, itu seperti itu pemahamannya. Tetapi jika seseorang sudah bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib memenuhinya. Memang hukum asalnya adalah karaha, makruh ya. Nazar sesuatu yang tidak wajib, ketaatan yang tidak wajib. Yang berdasarkan makruh. Tapi kalau seandainya orang itu tetap bernazar, ya, tetap bernazar, nakur itu ketika dilakukan tidak berdosa. Tapi ketika ditinggalkan maka itu akan berdosa. Baik, maka ia wajib memenuhinya. Kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka ia wajib memenuhinya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla dalam sahihnya, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaati Allah dengan nazarnya itu. Dia penuhi nazarnya. Tapi ringkasnya pembahasan nazar bisa diartikan dengan ibadah yang diwajibkan secara umum atau dengan nazar khusus, yaitu seseorang yang mengharuskan sesuatu pada dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Para ulama telah menjabarkan masalah nazar khusus ini secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. Baik, dengan selesai pembahasan nazar, maka dengan itu pula kita selesai membahas tentang landasan atau pokok yang pertama dari al-usul ats-tsalatsah. Ma'rifatul 'abdi rabbah. Bagaimana seorang hamba itu mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berbicara panjang lebar ya berkaitan dengan pokok landasan yang pertama ini, dari pengertian Ar-Rabb ya. Kemudian ucapan para ulama berkaitan dengan ibadah yang harus difokuskan hanya kepada pencipta alam semesta. Ya, sampai akhirnya kita berbicara tentang anwaul ibadah, satu persatu disebutkan oleh penulis dengan penyebutan dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Baik, masuk kepada al-aslu tsani, masuk kepada pokok landasan yang kedua, yaitu ma'rifatul abdi dinah. Bagaimana pengetahuan seorang hamba itu kepada agamanya. Jadi dia mengenal agamanya. Agama Islam ini bukan sekedar dia tahu karena mendengar, tidak, tapi dia tahu karena mempelajarinya dan mendalaminya. Tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla, al-aslu tsani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ini perkataan dalil-dalilnya ini penting. Karena Nabi SAW sebutkan dalam berbagai hadisnya, terutama hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat perkara-perkara baru dalam agama, maka amalannya itu raddun, tertolak. Dalam riwayat lain sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan tidak ada perintahnya dari kami untuk mengerjakan amalan itu, maka amalan itu tertolak ya. Jadi di sini para ulama sepakat ya mengatakan agama Islam ini sudah sempurna, syarat Islam ini sudah lengkap, tidak butuh lagi untuk direvisi, tidak butuh lagi untuk diotak-atik ya, tidak perlu lagi untuk ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Syarat Islam sudah lengkap. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini ya, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Allah, pada hari ini telah aku lengkapkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Kata Allah, pada hari ini aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi apa yang Nabi SAW tinggalkan ya di dunia ini dari berbagai syariat-syariat yang ada, itu sudah cukup bagi kita. Karena pada hakikatnya tidak ada keburukan di dalam Islam kecuali Nabi telah mewanti-wanti kita dari keburukan itu, dan tidak ada kebaikan kecuali Nabi telah mengarahkan dan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Tidak perlu lagi untuk menambah-nambah sesuatu yang baru di dalam syariat Islam.
dan ya menyembah Allah dengan syariat yang Nabi datang dengannya, ini adalah konsekuensi syahadat kita. Karena syahadat itu nanti akan kita bahas ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu punya konsekuensi-konsekuensi. Ya. Konsekuensi pernyataan persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ada beberapa poin, di antaranya yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan manusia memahami Al-Quran dengan akal-akal dan logika mereka. Al-Quran itu Allah turunkan di waktu yang bersamaan. Allah Azza wa Jalla juga mengutus seorang Rasul dari manusia. Untuk apa tugasnya? Untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah inginkan di balik ayat-ayat itu. Jadi prinsip ini harus kita pahami bersama, bahwasanya kita tidak dapat memahami apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan pemahaman kita terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya, kalau seandainya kita paksakan yang memahami Al-Quran dengan logika kita tanpa bimbingan hadis, tanpa bimbingan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sunnah, maka pemahaman kita terhadap Al-Quran itu akan melenceng ya, akan sesat, menyesatkan. Karena namanya manusia itu ya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan syahwat, ya, dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan logika-logika yang rusak, ya, akal-akal. Sehingga tidak heran kalau seandainya banyak sekali dari taif yang sesat, ya, taif yang sesat, orang-orang liberal misalnya ya, mereka juga berdalil dengan Al-Quran, Tapi pemahaman mereka terhadap Al-Quran tidak sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari ayat itu. Orang yang belajar secara sendiri ya, memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga tidak bisa dengan logika akal, harus merujuk kepada pemahamannya para sahabat, karena para sahabatlah yang ketika itu yang menyaksikan Al-Quran itu diturunkan secara perlahan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka langsung melihat bagaimana prakteknya Nabi terhadap Al-Quran. Jadi kalau andainya kita membaca Al-Quran dan mencari tentang bagaimana salat yang Allah inginkan, kan Allah sebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, warka'u ma'ar raki'in, ya, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kita tidak akan mendapati bagaimana sih sholat yang Allah inginkan dari kita, kecuali kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sholat yang Allah inginkan di balik ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi di sini sangat penting sekali beragama dengan berlandaskan dalil, ya, beragama dengan landaskan dalil. Ya, diantaranya para ulama rahmatullahi alaihim ya adalah Imam Sufyan rahimahullahu azza wa jalla, ketika beliau mengatakan sebuah statement. Memang statement ini bertujuan untuk menguatkan setiap muslim berpegang teguh dengan dalil, Beliau katakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu bisa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ini adalah seorang imam ahli hadis besar. Satu zaman, satu tabaqah, satu tingkatan, satu angkatan dengan Imam Malik bin Anas, ya, sahibul madhab. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan oleh para ulama adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan statement, kalau seandainya kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu, ya, sekedar menggaruk kepalamu saja, kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Di sini bagaimana ya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengarahkan kepada kita bahwasanya amalan terkecil sekalipun yang kita anggap remeh, yang kita anggap receh, ya, kalau kita mampu untuk mendatangkan dalil dari amalan tersebut, maka datangkanlah. Ini baru sekedar menggaruk kepala. Bagaimana dengan perkara-perkara sholat? Ya, perkara-perkara yang agung dan besar. Sholat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'amuduhus sholah. Tiangnya agama ini adalah sholat.
Bayangkan kalau ada bangunan tiangnya kropos, tiangnya rapuh, atau kemudian tiangnya dihancurkan, sholatnya dihancurkan. Melakukan ini, melakukan itu, tidak tahu landasannya apa, dalilnya apa. Ya. Maka sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk mempelajari agamanya, mengenali agamanya, bil adillati, dengan dalil-dalil. Tapi apa maksud statement dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Beliau katakan wa huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Landasan kedua ini mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Ya, Islam adalah berserah diri, tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ini adalah Islam, ya. Berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Benar-benar ibadah apapun yang Allah inginkan dari kita, kita niatkan hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada Allah dengan ketaatan. Apapun yang Allah perintahkan, maka kita ya sangat berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ini yang kedua. Yang pertama tadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah patuh kepada Allah dengan ketaatan. Dan yang ketiga adalah melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pengikut kesyirikan. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang mengikuti kesyirikan itu. Wa huwa thalathu maratibah, dan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, wal iman, wal ihsan. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Setiap tingkatan kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun. Katakan rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Menegakkan salat. Yang kedua. Yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Nah, di sini ya, setelah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla menyebutkan tentang rukun-rukun Islam, ya. Beliau ya mulai menyebutkan tentang dalil dari syahadat itu sendiri. Di sini kita perhatikan kalau bagaimana penyusunan kitab Al-Ushul Tsalatsa ini, kita melihat tidak ada satupun statement dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kecuali dinisbatkan kepada dalil, kecuali didasari oleh dalil. Nah ini seharusnya ya orang-orang yang menulis kemudian membuat artikel-artikel ya, tulisan-tulisan yang kemudian dibaca oleh kaum muslimin, ya harus menisbatkan, harus ada pembuktian bahwasanya statementnya itu berdasarkan dari dalil. Sehingga ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu azza wa jal, man talabal haditha qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis maka hujjahnya akan kuat. Ya. Apa maksudnya? Orang yang kemudian berdalil dengan hadis, berdalil dengan Al-Qur'an secara langsung, maka hujahnya akan kuat. Siapa yang bisa menolak Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Seperti Imam Malik rahimahullah azza wa jalla mengatakan tentang bagaimana ya, kewajiban seorang muslim itu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Beliau katakan kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabri, wa asyara ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, setiap orang siapapun dia dapat ditolak ucapannya atau dapat diterima kecuali pemilik kuburan ini, sambil beliau ya memberikan isyarat kepada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak ada itu bahasa taklid yang diperbolehkan di dalam Islam. Siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, siapapun tokohnya, siapapun orang tersebut, setinggi apapun dia di pandangan manusia atau sebesar apapun penghormatan manusia kepadanya, maka dia masuk dalam kategori ini. Siapapun dapat ditolak pendapatnya, ya dapat diterima pendapatnya. Jadi ada timbangan syar'inya. Jadi setiap ucapan manusia itu ditimbang. Apakah dia sesuai dengan timbangan syariat atau tidak? Ketika menyelisihi maka ditolak siapapun dia, siapapun dia. Ini harus menjadikan prinsip bagi seorang muslim bahwasanya tidak boleh taklid, ya. Tidak boleh taklid buta kepada siapapun. Nah, kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Baik, kemudian sebutkan fadalilus syahadah, dalil tentang syahadah. Tadi dibahas tentang syahadah ya. Rukun Islam pertama syahadah. Maka di sini beliau sebutkan dalilnya apa, bahwasanya syahadah itu adalah rukun Islam. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Firman Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Begitu juga bersaksi atas persaksian ini orang-orang yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan dengan perkataan demikian. Juga menyaksikan dengan persaksian demikian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian beliau setelah membawakan dalil ini, beliau sampaikan wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selainkan Allah. Lalu beliau jelaskan tentang la ilaha dengan illallah. Di mana la ilaha ini mengandung nafi, sedangkan illallah mengandung isbat, ya penafian dengan pengisbatan. La ilaha, tidak ada ilah, ini adalah bentuk penafian. Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, untuk menafikan seluruh ya sesembahan selain Allah. Sesembahan yang disembah selain Allah. Semua sesembahan masuk. Illallah adalah musbitan, adalah penetap. Kata yang menetapkan bahwasanya ibadah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sesembahan selain Allah dalam peribadatan kepadanya, fi ibadatihi. Kama annahu la syarikalahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Siapa yang menjadi sekutunya Allah dalam kerajaan alam semesta ini? Tidak ada. Maka sebagaimana Allah tidak punya sekutu dalam kerajaannya, Allah pun tidak memiliki sekutu dalam peribadatan. Baik, penafsiran ya, tafsiran syahadat tersebut ya dijelaskan lebih jelas oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ya surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un." Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, bara ya, berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Aku menyembah Allah ya, yang di sini kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya, alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya zat itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingannya kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut kalimat yang abadi bagi anak cucunya, la'allahum yarji'un, agar dengan harapan agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
Dan juga dalil lain yang berkaitan dengan hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, penafsiran tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ayat yang ke-64 dari surat Ali Imran. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, marilah berpegang, ya, kepada suatu ketetapan, suatu kata yang sama, kalimatin sawa, itu ada satu kata yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Ayolah kita kembali ke hal-hal yang sepakat antara kita dan kalian dari awal. Apa kesepakatan itu? Apa yang sama antara kaum mukminin dengan ahli kitab? Alla na'budu illallah. Janganlah kita, ya, menyembah kecuali kepada Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Janganlah kita menyekutukan Allah dengan segala sesuatu dalam peribadatan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya, tidak ada di antara kita, ya, sebagian dari kita yang menjadikan sebagian yang lain sebagai arbab, sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallau, kalau seandainya kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, adalah orang-orang muslimin. Tapi itu tadi di antara dalil syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kita berpindah kepada dalil syahadat anna Muhammad Rasulullah, dalil bahwasanya persaksian kita Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri atau dari kaum kalian sendiri, ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apapun yang menjadikan, ya, hal tersebut itu berat bagi umat Islam, maka itu, ya, juga terasa berat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu, ya, Bukhari membawakan sebuah bab di dalam Kitabul Iman, yaitu bab ad-dinu yusrun. Agama itu adalah mudah. Agama itu berisi dengan kemudahan-kemudahan. Beliau membawakan hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, inna dina yusrun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada yang menyulit-nyulitkan agama kecuali agama itu benar-benar akan menjadi sulit baginya. Ini kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, yang mengingatkan kepada kita bahwasanya agama itu pada dasarnya adalah penuh dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru, ya, wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minat tuljah. Kata Nabi SAW, maka kalian dalam beramal itu, saddidu, tepatlah kalian dalam beramal. Targetkanlah amalan-amalan yang sempurna ketika kalian beramal. Ketika kalian mau mengamalkan amalan tuh, cari amalan yang terbaik. Cari target yang paling sempurna. Wa qaribu, kalau seandainya tidak bisa mengerjakan amalan yang paling sempurna, maka dekatkan amalan kalian dengan amalan-amalan yang sempurna itu. Jadi jangan ditinggalkan semuanya. Gara-gara nggak bisa mengerjakan hal yang terbaik, maka hal-hal yang baik pun ditinggalkan. Bahkan dia mengerjakan perkara-perkara yang buruk. Jangan. Ya, memang target kita adalah hal yang terbaik. Tapi kalau itu tidak bisa kita dapatkan, maka yang baik-baik pun jangan pula kita tinggalkan. Tetap kita kejar. Ya, dekatkanlah. Qoribu, dekatkanlah. Wa absyiru, dan setelah kalian mampu melakukan itu semua dari amalan-amalan yang dikerjakan, absyiru, bergembiralah atas janji Allah kepada kalian. Wasta'inu bil ghadwah, memintalah pertolongan kepada Allah dengan melakukan ketaatan di waktu pagi hari, war rauhah, di waktu sore hari, wa syai'in minad dulja, dan sebagian waktu malam. Ini adalah 3 waktu yang Nabi SAW jadikan
sebagai contoh bahwasanya seorang muslim itu di dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah hendaknya dia melakukannya di waktu-waktu semangat. Di waktu-waktu yang mayoritas manusia ini memiliki girah, memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan amalan-amalan itu. Dan ini juga dalil bahwasannya namanya ibadah itu ya secara standarnya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dari 1 detik sampai seterusnya. 24 jam melakukan ibadah terus tidak mungkin. Tapi ada waktu-waktu di mana seorang hamba itu beristirahat. Makanya sebagian ulama dalam menjelaskan hadis ini mengatakan Nabi mengibarat dengan seorang musafir. Orang yang melakukan safar, maka dia akan waktu-waktu tertentu yang dimana dia melanjutkan perjalanannya dan dia memutuskan untuk beristirahat. Seorang musafir yang cerdas itu dia tidak akan terus-menerus berjalan. Tapi dia akan ya, menggunakan waktu-waktu tertentu di mana dia harus berjalan dan di mana dia harus berhenti. Di sini Nabi mengatakan 3 waktu. Ya, dia berjalan di waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu yang benar-benar seorang itu semangat untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Ketika sudah mulai siang, maka di situ bukannya lagi waktu untuk berjalan, tetapi waktu untuk beristirahat. Sampai ya, kemudian matahari condong, ya, maka di situ sudah masuk waktu ar-rawha, waktu sore ya, waktu senja. Maka di situ seorang musafir dia kembali meneruskan perjalanannya. Dan yang ketiga, ya, waktunya adalah syai'im minad duljas, bagian waktu malam. Itu juga ya seorang musafir itu dapat menggunakannya untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi jangan terlalu bermuluk-muluk dalam beribadah. Jangan terlalu bermuluk-muluk ya di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan taqarrub kepada Allah dalam beragama. Ini dilarang oleh Nabi SAW dalam berbagai hadisnya disebutkan oleh Nabi, di antara adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan di dalam kitab yang sahih. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Kata Nabi SAW, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Itu dari Nabi SAW. Ya. Tapi jangan dijadikan standar orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu disebut sebagai orang yang berlebih-lebihan. Ini juga salah penempatan. Ya. Sesuatu ya yang seharusnya menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukannya, lalu dia lakukan, jangan pula kita cap dia sebagai orang yang ekstrim. Ini salah. Ya. Apa yang Nabi SAW lakukan, itulah yang kita lakukan. Apa yang Nabi SAW tinggalkan, cukupkan diri kita dari hal-hal itu. Maka di sini disebutkan dalam ayatnya Allah mensifati Nabi Muhammad SAW azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Nabi apa-apa yang memberatkan umatnya, karena Nabi SAW begitu sayang sama kita. Nabi SAW begitu sayang dan cinta kepada umatnya. Itu begitu rindu kepada umatnya. Maka dari itu apa menjadikan berat, maka Nabi pun tidak mensyaratkan itu bagi kita. Ya, diantaranya hal-hal yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ada kata-kata laula an asyqa. Seandainya kata Nabi ya, jikalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak di setiap salat. Nabi pakai kata-kata apa? Seandainya tidak memberatkan umatku. Dan ternyata itu memberatkan sehingga bersiwak di setiap sholat itu hukumnya nggak wajib. Itu diantara contohnya itu. Kemudian diantara contoh yang lain adalah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, dari antara adalah dalam Kitabul Iman, dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku tidak akan pernah untuk absen dari berbagai peperangan. Jihad ketika itu di zaman Nabi SAW. Syariah itu adalah pasukan khusus yang Nabi SAW utus kepada orang-orang kafirin. Nabi membentuk pasukan khusus, diutus oleh Nabi untuk menyerang tempat-tempat tertentu dari orang-orang kafirin. Nah, kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan mengikuti setiap pasukan khusus yang aku kirim.
Gak mungkin Nabi SAW hanya duduk diam, kemudian Nabi mengutus para sahabatnya untuk menuju tempat ini dan tempat itu, tanpa Nabi mengikuti dan membersamai mereka. Tapi karena ada ilah di sini, ada penyebab kenapa Nabi tidak mengikuti pasukan khusus yang Nabi kirim, agar tidak memberatkan umatnya. Kenapa? Karena setiap, ini prinsip yang dipahami oleh para ulama, bahwa setiap apapun yang Nabi lakukan, terdapat qudwatun hasanah, terutama bagi para sahabat yang hidup di zaman itu. Ya. Kalau setiap waktu Nabi SAW mengirim pasukan khusus Sariyah pada orang-orang kafir dan Nabi ikut, maka ini akan menjadikan para sahabat yang lain pun ikut, semuanya ikut. Dan Nabi SAW itu sering mengirim pasukan Sariyah. Nah, kalau sering, maka Nabi SAW berarti juga harus ikut keluar, dan para sahabat juga selalu atau sering melakukan qital, ya, peperangan. Dan ini akan memberatkan umatnya. Maka Nabi SAW sebutkan seperti itu. Lalu kemudian beliau sebutkan, wallahi an lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Demi Allah, aku sangat berkeinginan, kata Nabi SAW, untuk terbunuh di jalan Allah. Permintaan yang pertama satu. Harapan yang pertama. Kemudian aku dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian aku terbunuh di jalan Allah. Yang kedua. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah. Yang ketiga. Nabi SAW menyebutkan keinginan Nabi untuk terbunuh di jalan Allah sebanyak 3 kali. Mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, mati. Mengapa? Karena saking mulianya, ya, mati di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man mata walam yaghzu walam yuhadits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik, salah satu cabang kenifakan. Allahul musta'an, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita syahadah, ya, di dunia dan di akhirat. Taib, kemudian di antara sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan bagi Nabi SAW adalah harisun alaikum, ya, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan atas kalian, ya. Sehingga di sini para ulama sepakat mengatakan tidak ada kebaikan sedikit pun dalam Islam kecuali Nabi telah membimbing kita dan mengarahkan kita untuk mengerjakan kebaikan itu, karena Nabi sangat bersemangat sekali, ya, sangat menginginkan agar umatnya, ya, mendapatkan kebaikan. Pasti itu disarankan oleh Nabi SAW, dianjurkan oleh Nabi SAW, setiap kebaikan yang ada dalam Islam. Bil mu'minina raufur rahim, ya, di antara sifat Nabi yang lain adalah amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukminin. Nah, itulah, ya, sifatnya Nabi SAW. Yang juga dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras kepada orang-orang kafirin, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang membangkang kepada Allah. Mereka keras. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, ya, itu keras kepada orang-orang kafirin, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang, berlemah lembut kepada antara mereka. Jadi mencintai, berlemah lembut, berloyalitas kepada orang-orang mukminin, kemudian bersifat keras, berbaraah kepada orang-orang kafirin, itu adalah sifat yang Allah sematkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya ketika itu, dan itulah menjadi standar bagi siapapun yang datang setelah zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, mungkin itu pembahasan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah azza wa jalla. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, tadi di awal kita ingin menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, di sini kita ucapkan jazakillahu khairan, jazakumullah khairan atas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama berkaitan
Tapi di sini dikatakan, Ustadz, kalau seseorang yang bergelar dalam keilmuan tentang agama Islam, pokoknya berarti gelar akademik ya, 1 S2 S3 Prof Doktor gitu ya. Tetapi zahirnya yang terlihat oleh mata kita atau terdengar di telinga kita, dianya melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan ketakutannya kepada Allah. Oh, berarti berani melakukan maksiat ya gitu ya. Di hadapan manusia. Tidak menunjukkan ketakutannya kepada Allah. Baik, bagaimana olahan hati kita yang itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sini bagaimana kita ya memanage hati kita. Tentunya setiap apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat, maka minimal ada pengingkaran di dalam hati. Kata Nabi SAW dalam berbagai hadisnya, diantaranya adalah jalur hadis periwayatan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk merubah dengan kekuatan, maka rubahlah, ingkarilah kemungkaran itu di sana. Ngomong, nasihati, berikan masukan, berikan kritikan yang membangun. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu itu semua, tidak mampu merubah dengan kekuasaan, ya, bisa merubah dengan tangan, nggak bisa mengingkari dengan lisan, maka paling tidak ada pengingkaran lewat hati. Karena itu kata Nabi SAW adalah bentuk keimanan yang paling lemah. Kata itu dalam Islam itu ada syariat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan inilah syariat yang kemudian banyak sekali dari ya umat Islam sendiri lalai darinya. Banyak orang-orang yang kemudian menyuruh kepada kebaikan, banyak orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, tapi sangat sedikit orang yang melarang dari kemungkaran. Setiap orang yang melarang dari kemungkaran, maka dia adalah orang yang ditargetkan untuk dijatuhkan, orang yang ditargetkan untuk dibunuh, orang yang ditargetkan untuk diberikan intimidasi dan yang lain sebagainya. Ya. Syariat itu dua, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang, ya, mengingkari kemungkaran itu. Nabi SAW itu adalah sebaik-baiknya dai, sebaik-baiknya tokoh, sebaik-baiknya seorang guru. Dan Nabi mengumpulkan dua konsep itu. Nabi menyuruh kepada kebaikan, Nabi juga melarang dari kemungkaran. Jadi, tidak boleh seorang alim itu untuk diam melihat berbagai kemungkaran yang dia lihat. Ya. Bukan hanya menyuruh kepada kebaikan, tetapi juga mengingkari dan melarang dari kemungkaran. Itu diantara adalah amalan hati yang dapat kita lakukan dalam peristiwa ini. Tapi kemudian yang kedua adalah contoh perbuatan mubah apa ya? Berarti dari perbuatan dan perkara mubah apabila dilakukan dengan ikhlas masih bisa berharap kebaikan di sisi Allah ya. Iya. Perbuatan mubah itu tadi juga kita sudah bahas kalau dia tujuannya. Aslinya perbuatannya mubah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, kita niatkan tuh dalam hati. Emang aslinya hukumnya adalah mubah, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah jadinya ibadah. Perbuatan mubah kalau seandainya dia menjadi haram, kalau dia tujuannya adalah haram, maka yang tadinya mubah menjadi haram. Makanya ya, suatu yang mubah itu tergantung dengan niatnya. Kalau memang tujuan itu adalah haram, maka menjadi haram. Kalau menjadi ibadah, maka menjadi ibadah. Contohnya adalah orang yang melakukan aktivitas mandi misalnya. Mandi itu mubah. Kecuali kalau junub ya, dia mau melakukan sholat. Ya. Pada dasarnya ya orang yang mandi itu adalah mubah. Tapi kalau seandainya dengan mandi itu dia dapat melakukan ibadah, sholat karena dia sedang dalam keadaan junub misalnya, maka suatu yang mubah tadi berubah menjadi sesuatu yang wajib. Tergantung tujuannya. Kalau seandainya mandinya seseorang itu untuk bermaksiat kepada Allah, maka yang mandi tadi hukumnya mubah berubah menjadi maksiat. Ya, intinya ya untuk amalan hati ini menjaga niat itu harus tetap dijaga oleh seorang muslim sehingga amalan apapun itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya adalah di dalam
jenis isti'adzah kedua ada doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bisakah doa tersebut kita amalkan ketika sujud dalam sholat atau ketika tahiyat akhir sebelum salam? Nah, ini maksudnya isti'adzah yang sebagaimana pembahasan lalu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Di isti'adzah bagian 2 di antara doa permohonan perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya dan kalamnya, kemuliaannya, keagungannya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kemudian diantaranya adalah a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Kemudian diantaranya adalah a'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, kemudian ada lagi a'udzu bi ridhaka min sakhatika. Ya, a'udzu biwajhik. Apakah doa-doa itu boleh diucapkan ketika sujud atau tahiyat akhir sebelum salam? Jawabannya adalah boleh, karena ini masuk dalam keumuman doa, ya, dan doa itu apa saja diperbolehkan. Doa itu kepada Allah Azza wa Jalla selama itu bukan untuk maksiat, selama itu bukan untuk memutus tali silaturahmi, tidak memanjatkannya, terutama di waktu-waktu sujud kepada Allah Azza wa Jal ataupun di tahiyat akhir sebelum salam. Baik, itu mungkin saja yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Tafadhalu barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Abu Ayyub radhiyallahu taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas beliau dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikan pemberat bagi amalan kebaikan beliau di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tapi insyaallah sahabat sekalian, acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan secara umum dari pelajaran yang bisa kita ambil pada taklim kali ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pada siang kali ini mempelajari yaitu yang pertama ada adzabah atau penyembelihan, yang dimana dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang dimana juga faedah selanjutnya bisa kita ambil bahwasannya perbedaan dzabah dan nahar. Dzabah itu menyembelih atau memotong leher hewan dari bagian atasnya, sedangkan nahar itu dikhususkan untuk onta, yang dimana onta disembelih di bagian bawah lehernya. Yang dimana sembelihan itu bisa bernilai ibadah jika ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama ada pengagungan, pemuliaan, dan juga taqarrub, pendekatan. Dan jika ketiga hal tersebut dalam penyembelihan ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka hukumnya syirik. Yang selanjutnya, sesembelihan untuk memuliakan tamu atau walimah ini bisa hukumnya sunnah atau bahkan wajib. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Yang selanjutnya, sesembelihan yang diniatkan untuk menikmati makanan atau untuk diperdagangkan dan lain-lain, maka ini hukumnya mubah. Yang dimana hukum asal dari makanan itu adalah mubah dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat Yasin ayat 71 sampai ayat ke-72. Yang selanjutnya, alhamdulillah kita telah belajar ibadah yang bernama nazar. Nazar ini dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Insan ayat 7. Yang selanjutnya, hukum nazar tersebut dalilnya dalam Al-Quran pula, Quran surat Al-Hajj ayat 29, yang dimana nazar ini bisa hukumnya wajib. Yang pertama, bernazar melakukan sesuatu yang wajib, maka wajib hukumnya. Sedangkan bernazar melakukan sesuatu yang dasarnya tidak wajib atau tidak diwajibkan, maka ini hukumnya makruh. Bahkan dalam hadis sahih dalam Bukhari, Muslim, bahwasanya disebutkan di situ, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu hanya dipakai agar sedekah dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil atau kikir. Yang selanjutnya ada hadis dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang bernazar mentaati Allah Azza wa Jalla, maka ia wajib untuk mematuhinya. Ini 2 ibadah terakhir yang kita pelajari. Yang selanjutnya kita memasuki alhamdulillah tentang al-aslu ats-tsani atau bagian yang kedua, yaitu ma'rifatu dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Sufyan Ats-Tsauri mempunyai statement,
Kalau seandainya kamu bisa menggaruk kepala dengan dalil, maka lakukanlah. Ini menunjukkan bahwasannya hal yang sepele seperti ini, kalau bisa melakukan dalil, maka lakukanlah dengan dalil. Bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar, misalnya sholat dan lain sebagainya, maka tentu harus dilandasi dengan dalil-dalil. Yang selanjutnya, Islam itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu tunduk dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yaitu taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, berbara'ah atau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Yang selanjutnya, dalil syahadat itu ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 10. Makna syahadat la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang dimana kata la ilaha mengandung di dalamnya an-nafi atau penafian, dan illallah tergantung mengandung makna di dalamnya al-isbat, yaitu penetapan. La ilaha an-nafyu, penafian bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-isbat illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua makna yang terdapat dalam syahadat la ilaha illallah, an-nafyu dan al-isbat, penafian dan penetapan. Dalil-dalil syahadat la ilaha illallah. Yang pertama ada dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, bahwasanya kewajiban berbara'ah dari kesyirikan dan pelakunya. Yang selanjutnya dari dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 64, ini yang dimana terdapat di dalamnya larangan untuk arbab dan juga melakukan kesyirikan bagi Allah Azza wa Jalla. Larangan bahwasannya tidak boleh mengatur selain dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya dalil syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama ada dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah 128, yang dimana terdapat faidah di dalamnya, yaitu waktu-waktu yang pas untuk beribadah. Jadi kita hendaknya sebagai seorang muslim itu dalam melakukan ibadah itu tawassut, pertengahan, tidak boleh berlebihan. Yang dimana kita melakukannya di waktu yang semangat. Ada rumus seorang musafir, yang dimana seorang musafir itu melakukan perjalanan di pagi hari, di sore hari, dan sebagian malam. Jadi kita melakukan ibadah tidak boleh berlebihan. Yang selanjutnya, Ustadz menyebutkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz halakal mutanatti'un, yaitu celakalah bagi orang-orang yang berlebihan. Tidak bisa juga kita artikan di sini misalnya orang beribadah, dia diartikan dengan orang-orang yang berlebihan, tidak bisa juga. Jadi kita dalam beribadah harus di pertengahan atau mutawassit. Yang selanjutnya sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Masya Allah, Nabi itu merasa berat dengan sesuatu yang memberatkan umatnya. Misalnya di dalam suatu hadis jelaskan, Nabi SAW mengatakan, laulan asyukko, seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, maka sungguhnya aku akan memerintahkan mereka bersiwak pada setiap melakukan sholat. Jadi Nabi SAW itu merasa berat kepada sesuatu yang memberatkan umatnya. Yang selanjutnya Nabi SAW itu sifatnya sangat ingin bahwasannya umatnya itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi SAW sangat ingin keselamatan bagi semua umatnya. Yang selanjutnya, sifat terakhir yang Ustaz sebutkan di dalam pembahasan kali ini, alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW itu belas kasih atau penyayang kepada kaum mukminin. Bahkan disebutkan juga dalam Quran surat Al-Fatah, keras kepada orang-orang yang kufar. Allah Ta'ala a'lam, barakallahu fikum. Itu kesimpulan secara umum yang bisa kita ambil dari pelajaran ta'lim pada siang hari ini. Yang selanjutnya sesi keempat yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kepada sahabat sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi kepada para sahabat yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Kemudian akan dibacakan oleh moderator. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Kita langsung aja ke acara terakhir yaitu penutupan.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Acara demi acara telah Allah permudah kita, alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ta'lim kita ini, belajarnya kita ini sebagai bentuk usaha kita menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, dan semoga Allah Amin. Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses, yang dimana hakikat kesuksesan adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Baik. alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran para sahabat sekalian. Jika ada kebenarannya itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan jika ada kesalahannya itu datang dari diri saya pribadi, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.